Aku amicus curiae itu kan untuk pihak yang tidak bersengketa. Ya, prinsipnya itu dulu. Ya, selanjutnya kamu terjemahin lah. Ya. Apa yang dituangkan dalam amicus curiae itu juga sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari paslon nomor 3 dan sudah terbantahkan dalam sidang MK. Apakah saya selalu akan setuju dengan Presiden Megawati? Ya pasti tidak, wong seringkali ikut memberikan masukan dan kritik kepada partai beliau. Masih dalam suasana ketegangan menanti putusan MK terkait sengketa Pilpres tahun 2024. Ditambah lagi pada saat suasana yang seperti ini, banyak sekali pakar-pakar hukum ataupun tokoh-tokoh politik nasional yang berbicara dan berpendapat tentang amicus curiae. Apakah benar amicus curiae ini bisa mempengaruhi dari keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi? Sebelum kita lanjut, halo rakyat, apakah beras masih aman? Ya, kita kan sama-sama tahu bahwa amicus curiae itu adalah pendapat hukum bagi yang berkepentingan namun tidak terkait dan tidak berkepentingan langsung. Nah, untuk itu sebagai substansi juga kita sudah sama-sama tahu bahwa apa yang dituangkan dalam amicus curiae itu juga sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari paslon nomor 3 dan sudah terbantahkan dalam sidang MK. Dan oleh karena itu di dalam rezim undang-undang MK maupun undang-undang pemilu itu tidak ada kemudian yang namanya amicus curiae itu dimasukkan dalam pertimbangan-pertimbangan hakim. Demikian. Aku amicus curiae itu kan untuk pihak yang tidak bersengketa. Ya, prinsipnya itu dulu. Ya, selanjutnya kamu terjemahin lah. Ya. Buat yang tidak bersengketa maksudnya? Tidak terlibat dalam sengketa dong. Oh, dia punya kepentingan, iya, tapi tidak terlibat dalam sengketa sebagai penggugat. Itu kan prinsip dasarnya kan. Nah, posisi ketum ini berarti oh iya kan terlibat ya, berarti enggak. Ya itu kamu terjemahin, pokoknya saya udah jelasin. Satu kata aja cukup. Beberapa tokoh ataupun politisi yang memandang bahwa amicus curiae ini tidak masuk dalam pertimbangan hakim, diantaranya adalah Bang Dasko. Ya, Bang Dasko Ketua Harian Partai Gerindra. Tetapi bagaimana amicus curiae ini mempengaruhi atau tidak mempengaruhi terhadap putusan hakim? Kita simak dari penjelasan pakar hukum tata negara Bang Ferry Amsari. Dan menariknya yang membuat ini semakin dibicarakan tidak hanya dari 300 guru besar dan para dosen oleh berbagai pihak, tetapi Presiden Megawati Soekarno Putri juga memberikan amicus curiae-nya kepada Mahkamah Konstitusi. Sebagai sahabat pengadilankah Bu Mega, begitu tanda tanyanya, apakah seorang mantan presiden yang merupakan ketua umum partai yang katakanlah punya calon presiden berhak kemudian memberikan amicus curiae-nya ke Mahkamah Konstitusi? Apakah itu bagian konflik kepentingan? Nah, ini perlu kita jawab. Pertama, ini tradisi, ini bukan hukum acara formil di Mahkamah Konstitusi yang berhak kemudian mewajibkan seseorang memberikan pendapat hukum. Ini tradisi, ini tidak dicatat dalam hukum acara, tidak diatur dalam hukum acara. Ini juga bukan kewajiban. Jadi apakah boleh? Ya boleh saja. Apakah hakim terpengaruhi? Ya bisa terpengaruh, bisa tidak. Hakim bisa terbantu, bahkan bisa tidak. Jadi tidak ada persoalan apakah Bu Mega atau yang lainnya memberikan amicus curiae. Hanya orang kemudian merasa menarik membahasnya karena yang memberikan sosok Presiden Republik Indonesia, gitu ya, mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Lalu bagaimanakah soal kelayakan sebagai sahabat pengadilan? Loh, perlu diketahui Bu Mega itu
adalah presiden yang menandatangani Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pertama loh. Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 itu ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Jadi kurang sahabat apalagi tuh. Kalau mau ditarik lagi, Presiden Megawati adalah presiden yang melantik hakim konstitusi pertama, generasi pertama. Kurang sahabat apalagi. Wong dia yang terlibat langsung pembentukan itu. Jadi menurut saya Presiden Megawati sangat layak. Apakah saya setuju dengan isi pendapat dalam amicus curiae yang beliau ajukan? Tunggu dulu, jangan kesana dulu. Kita harus berjujur di ruangan ini. Apakah saya selalu akan setuju dengan Presiden Megawati? Ya pasti tidak. Wong seringkali ikut memberikan masukan dan kritik kepada partai beliau. Tapi kalau benar ya disampaikan, ya benar saja, tidak ada persoalan. Menurut saya yang mengkhawatirkan dari amicus curiae Presiden Megawati Soekarno Putri, walaupun mungkin dalam pandangan lawannya ini akan sangat kontroversial ya. Tapi sekali lagi fakta sejarahnya beliau adalah presiden yang berperan sangat penting dalam pendirian Mahkamah Konstitusi. Sebagai kewajiban yang ditentukan Undang-Undang Dasar harus membentuk Mahkamah Konstitusi, beliau sudah penuhi dan tepat tanggal begitu ya, sebagai amanah konstitusional yang harus dia jalani. Jadi sekali lagi ya boleh, dan ini tradisi yang dibangun oleh publik yang membentang secara konsep keilmuan dari Roman Law, Anglo-Saxon, Anglo-Amerika, International Law, kemudian ke Prancis punya kaitan loh dengan kita, Prancis, Belanda, Indonesia begitu ya. Kalau bagi yang belajar soal sejarah hukum itu. Lalu ada Brazil, sistem presidensial begitu ya, dan Peru juga, dan berbagai negara yang kemudian juga ke negara-negara Asia. Bahkan ada korelasi di Brazil yang saya ceritakan itu terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Berarti secara konsep, secara tradisi berhukum ya boleh-boleh saja. Ini tradisi yang baru yang berkembang di tahun 1990-an yang paling sering digunakan. Di Prancis sudah 20-an tahun lebih ya penggunaan tradisi ini. Dan itu juga sangat menarik sehingga disebut fenomena. Dan bagi saya ya kalau mau dibaca betul fenomena ini ya tidak ada yang salah untuk kemudian membuka ruang bagi publik berpendapat. Walaupun orang akan cerita ya bahwa apa yang dilakukan Bu Mega itu konflik kepentingan dan segala macam. Saya tuh heran kenapa Bu Mega disebut konflik kepentingan, padahal dia bukan pihak. Yang pihak di Mahkamah Konstitusi adalah pemohon itu wajib peserta atau adalah calon presiden dan wakil presiden, tidak bisa ketua partai atau partai politik. Kalau pihak di perkara perselisihan hasil pemilu legislatif ya partai begitu ya. Tapi kalau presiden ya calon presiden. Jadi beliau bukan para pihak. Konflik kepentingan karena partai politiknya mendukung salah satu pasangan calon. Loh, kok untuk Megawati para kuasa hukum pihak-pihak tertentu itu menganggap ini konflik kepentingan? Ada ahli yang juga bilang ini konflik kepentingan. Pertanyaan saya, kemana saja ahli ini ketika kasus Paman Usman dan Gibran serta Presiden Jokowi? Konflik kepentingannya besar, luar biasa, tidak terlihat. Yang lain begitu dicari-cari gitu ya. Ini bagi saya janggal dan aneh saja. Jadi bicara konflik kepentingan di ruang yang tidak tepat, tidak adil. Tapi begitu konflik kepentingan yang realitanya
nyata sekali malah tidak bicara. Apakah amicus curiae ini bisa mempengaruhi hasil dari Pilpres 2024 atau bahkan sama sekali tidak? Kita lihat saja nanti perkembangannya. Jika rakyat sekalian punya pendapat terkait dengan momentum amicus curiae ini, silahkan tuangkan dalam kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Konsolidasi Solitik, tempatnya diskusi politik dan demokrasi.